Tempel ya, nah, oke, next lanjut. Ian. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, hari ini di dalam ruangan guru SMP
positif. Adapun susunan acara kegiatan berbagi praktik baik budaya positif dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Leni Yuliana SPD. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk mengambil berkah kegiatan kita di siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa yang akan dihalakai oleh yang terhormat Bapak Asmin SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, kita awali dengan doa supaya kita bisa mengikuti ibadah secara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi. Hamdan syakirin alladzi min hadayatina min wa'idati media. Ya Rabbana alhamdulillah min jalika wa karim mujizatun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Wa ajran fil Allahumma hayyina fi sabaratina wa qaddatina wa bi'isa. Rabbana atina lana wa Allahumma inna nas'aluka wa dhikrika wa sibati. Allahumma inna nas'aluka wa walidayya wa muhammadin wa lil muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan Kepala SD Negeri 3 Muarangin dalam hal ini akan diwakili oleh yang terhormat Bapak Yonanda SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, Ibu calon pengawas yang hadir pada saat ini yang kami hormati,
pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pada pagi hari ini Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah acara ini karena ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu beliau memberikan mandat kepada saya untuk menyampaikan pembukaan acara calon guru penggerak angkatan 11 yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Sri Megawati. Kami mohon kepada Bapak Ibu dan semuanya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega dan Ibu Pengawas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan kegiatan ini pada anak-anak peserta didik yang ada di SDN 3 Mata ini, dan mudah-mudahan ini acara pada siang hari ini calon guru penggerak angkatan 11 dinyatakan dibuka pada saat ini. Dan terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera. Baiklah, acara selanjutnya penyampaian materi berbagi praktik baik oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Sri Megawati SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Bulan atas kesempatannya dan waktu yang diberikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bapak Ibu ya, dapat untuk menyampaikan berbagi praktik baik ya CGP angkatan 11 ya. Itu untuk menghilangkan rasa nervous atau rasa gugup, izinkan dulu saya memberikan pantun dulu ya. Oke. Berlibur ke Raja Ampat, bilang cakep dong. Bersama ayah dan ibu. Terima kasih sahabat sudah hadir mensupportku. Diberikan Tuhan. Bahagialah rasa hatiku. Terima kasih kawan-kawan sudah datang membantuku. Terima kasih ya atas supportnya, atas dukungannya sudah mau diberikan kepada saya. Saya berdiri di sini bukan saya berarti lebih pintar atau lebih mumpuni ya, tapi di sini saya ingin berbagi Bu apa yang saya pelajari dan apa yang saya peroleh selama saya pendidikan di CGP itu selama 1 bulan lebih, yaitu sampai di dari modul 1.1 yaitu tentang tentang filosofi pembelajaran Pancasila yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa seorang guru itu adalah sebagai penuntun, yaitu atau mengayomi anak didik. Terus siap begini mulai peran dan nilai guru penggerak seperti yang saya sampaikan pada waktu visi misi kemarin. Terus yang 1 ketiga, nah sekarang saya itu ingin menyebarkan yang penerapan pengalaman, yaitu aksi berbagi budaya positif. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang restitusi segitiga restitusi. Tapi sebelum ini saya akan memaparkan dulu tentang apa itu disiplin positif. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu mencakup yaitu 6. Ada 6 ya, ada 8 ya, yaitu perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang untuk di sini saya akan jelaskan sekilas, tapi yang untuk lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan di segitiga restitusi ini. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan saya terdahulu, yaitu oleh Bu Ani dan Ibu Sada yang pada angkatan CGP kedua kemarin, beliau sudah memaparkan tentang profil pelajar Pancasila juga ya Bu Ani ya. Sudah juga tentang apa? Posisi kontrol guru juga. Oke, di sini yang profil pelajar Pancasila itu ada mencakup 6 profil itu apa? Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Oke, dalam pembelajaran paradigma ini pembelajarannya merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar atau profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang kami belajar, yaitu yang pertama ilusi guru untuk mengontrol murid, terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan, terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nanti akan terjawab setelah saya menjelaskan pada segitiga restitusi ya Bu ya, yang yang tentang miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Oke, sekarang kita lanjutkan itu disiplin positif. Nah, sekarang saya jelasin itu apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, di mana yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, dan hukuman. Kemudian itu sebagai pendidik, tujuannya adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, di sini kan ada kita sebagai kemarin sudah dijelasin kemarin yaitu tentang di sini. Nah, yang kesadaran tadi kan positif berhubungan dengan. Nah, di sini guna sebagai kita sebagai pendidik Bu ya, kami diajarkan bagaimana kita memotivasi perilaku peserta didik. Itu di sini ada perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu mencakup itu motivasi yang ekstrinsik dan intrinsik. Nah, intrinsik itu berarti kesadaran diri peserta didik itu yang dari luar. Kalau intrinsik itu yang dari dalam. Nah, di sini kami diajarkan bagaimana cara kita itu menumbuhkan kesadaran diri atau dari kesadaran diri dari peserta didik itu secara intrinsik, bukan dari luar. Kalau dari luar itu misalnya peserta didik itu mengerjakan misalnya PR atau mengerjakan tugasnya itu berdasarkan apa? Dari mungkin dia karena rasa takut atau dari dengan gurunya, atau mungkin ada takut dihukum atau takut misalnya ini takut nilainya kecil. Itu namanya berasal dari ekstrinsik, artinya dari tekanan dari luar. Sedangkan di sini tugas kita sebagai seorang pendidik itu diajarkan untuk bagaimana murid itu bisa sadar dari dalam dirinya sendiri.
Berarti kalau misalkan saya tidak mengerjakan PR, berarti apa gitu? Berarti harus tumbuh dari dirinya sendiri. Misalnya dia melakukan kesalahan, terlambat dari sekolah, tapi mereka bukan berasal takut dari menghadapi hukuman atau apa, tapi memang harus tumbuh dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Oke, di sini kita ingin dulu ya, yaitu proses Nah, di sini tadi komunikasi perilaku manusia yaitu kalau eksternal atau yang prinsip tadi itu untuk menyadari atau ketidakpahaman atau hukuman itu mendapatkan imbalan atau bisa juga tadi kan seperti ini tadi kalau yang dari luar itu misalnya kalau saya umpamanya melakukan sesuatu berarti dia mengharapkan apa selain dia takut hukuman atau apa berarti dia juga berharap misalnya kalau saya melakukan ini umpamanya saya mengutuk sampah atau apa nanti saya akan mendapatkan hadiah. Saya akan mendapatkan hadiah dari guru saya atau dari siapa. Jadi mentalnya itu pengharapan atau mendapatkan keinginan untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Tadi umpamanya kalau saya minta rajin, berarti saya itu akan mendapatkan penghargaan dari wali kelas saya atau dari guru saya. Nah berarti itu belum tumbuh dari diri sendiri. Nah, disinilah kita sebagai pendidik kami juga diajarkan. Makanya pengen saya bagikan Bapak Ibu apa yang saya dapatkan itu, misalnya kita tuh dididik untuk menciptakan peserta didik gimana menumbuhkan kesadaran dirinya sendiri. Misalnya dia datang pagi atau memungut sampah umpamanya. Memungut sampah berarti dia sadar bahwa manfaatnya ini memungut sampah ini untuk apa? Untuk kebersihan. Berarti kebersihannya itu untuk apa? Untuk kesehatan dirinya. Jadi dia sadar dari dirinya sendiri. Berarti bukan mengharapkan imbalan atau takut hukuman atau dari apapun ya. Jadi sudah menunggu atau sadar dari dirinya sendiri. Oke, disebut ini yang disebut dengan intrinsik tadi. Oke, ini selanjutnya itu posisi kontrol guru, seorang guru. Di sini posisi kontrol guru itu ada 5 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah mengalaminya semua ya dan tahu ya mungkin sebagai apa yaitu posisi kontrol berarti adalah sebagai yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Bapak Ibu kalau misalnya ya Pak Asmin memberikan ada muridnya yang tidak membuat PR. Terus Pak Asmin memberikan tugas pada umpamanya siswanya tersebut itu misalnya menulis atau membersihkan WC itu termasuk apa menurut Bapak Ibu? Ada yang ini nggak coba? Umpamanya seperti ini saya ambil contoh ya. Di sini kan ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, umpamanya kalau saya ambil contoh, tadi kan Pak Asmin ada siswanya yang lupa mengerjakan PR. Nah, di sini Pak Asmin memberikan sanksi kepada siswanya tadi yaitu dengan cara membersihkan WC. Nah, itu termasuk apa menurut Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah atau pembuat apa? Kalau umpamanya tadi kan Pak Asmin membuat siswanya nggak buat PR. Terus Pak Asmin memberikan katanya disuruh membersihkan WC. Itu sebagai apa menurut Bapak Ibu? Iya. Apakah Bapak Pak Asmin tadi termasuk posisi penghukum? Apa pembuat merasa bersalah? Atau pembuat sebagai teman? Atau pemantau atau manajer? Nah, berarti apa? Siap. Ada yang bisa nggak memberikan alasan coba? Kenapa
disebut sebagai penghukum? Ada? Bulan bisa coba bulan. Karena menurut saya Bu Mega, karena posisi Pak Asmi tadi kan langsung memberikan hukuman, dikarenakan anak tersebut tidak membuat PR. Kalau merasa bersalah kan harusnya Pak Asmi membuat anak itu merasa bersalah. Oh, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya nanti dapat hukuman. Berarti dia yang merasa bersalah tersendiri. Tapi kalau ini kan langsung posisinya langsung Pak Asmi tadi. Oh, kalau tidak kerjakan PR, ada hukuman mesti ke WC. Berarti kan posisi Pak Asmi itu tadi sebagai penghukum dia. Karena ada kesepakatan kan dengan siswa tersebut langsung menjatuhkan hukuman dari siswa tersebut. Menurut saya Pak Asmi tadi sebagai penghukum dengan siswa tersebut. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Bulan. Luar biasa ya. Oke, dari penjelasan Bulan tadi benar ya. Sebagai penghukum. Kenapa disebut sebagai penghukum? Nah, karena Pak Asmi kan tanpa benar kata Bulan dari penjelasannya, tanpa apa kompromi dulu, tanpa ini dulu, berarti Pak Asmi langsung memberikan hukuman. Nah, nanti untuk menjelaskan efek-efeknya apa dampak dari yang ini posisi kontroling nanti ya, sekali kita jelasin apa sekali sebisa saja. Jadi benar ya, sebagai penghukum. Nah, kalau saya ambil lagi contoh yang kedua, umpamanya Pak Heri umpamanya, Pak Heri. Karena Pak Heri sudah ngantuk, makanya saya langsung ke Pak Heri dulu ambil contoh. Umpamanya ini ya, Pak Heri ada siswa di kelas Pak Heri. Nah, ketika Pak Heri menjelaskan pelajaran sudah berlangsung sekitar 15 menit lebih. Nah, tiba-tiba si Ahmad siswanya Pak Heri tadi datang. Nah, Pak Heri bilang, kata Pak Heri, Ahmad, kata Pak Heri, Ahmad tahu nggak ini? Bahwa ini Ahmad kan sudah Bapak bilang kemarin itu katanya, kalau kita kan sudah buat kesepakatan kelas ya, kalau datang itu harus tepat waktu. Nah, tapi kenapa Ahmad masih datang terlambat? Nah, apa Ahmad misalnya kata Bebe, apa Ahmad nggak kasihan sama Bapak umpamanya kalau misalnya Bapak dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah karena Ahmad sering datang terlambat. Nah, itu berarti kalau Pak Heri mengungkapkan bahasanya seperti itu termasuk posisi Pak Heri tadi berperan sebagai seorang guru, sebagai teman, atau pembuat merasa bersalah, atau pemantau, atau apa menurut Bapak? Ada yang mau ngasih respon nggak? Pak Asmi, coba Pak Asmi, bisa jelasin Pak Asmi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus menurut Heri tadi, menurut saya dia hukuman itu yang merasa bersalah karena begini, hukuman sedangkan peraturan itu sudah disepakati oleh semua kelas tadi dan datang jam sekian. Kenapa dia terlambat? Berarti itu sudah disepakati. Jadi itu membuat merasa bersalah. Oke, kasih aku dong. Oke, kita kasih aku dulu Pak Asmi, luar biasa Pak Asmi. Oke, jawabannya benar ya. Jadi membuat merasa bersalah. Kenapa disebut? Karena dengan ucapan Pak Heri seperti itu, maka si Ahmad tadi akan merasa iya berarti saya ini sudah melakukan kesalahan, sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama Pak Heri tadi aku bersalah. Oke, itu aja sekilas ya Bapak Ibu ya, itu yang untuk tentang posisi kontrol. Tapi di sini kalau nanti pasti restitusi ada ya bulannya, nanti kita akan ketemu yaitu penjelasan gimana yang posisi sebagai pemantau, gimana sebagai posisi sempurna yaitu posisi manajer. Nah, disinilah posisi manajer tadi guru itu biasanya kalau mau melakukan kesalahan yaitu dengan melakukan
mengatasi masalahnya dengan segitiga restitusi. Oke, sekarang di sini kita lihat dulu ada. Nah, di sini ada yang posisi sempurnanya dijelaskan dulu, yaitu guru disebut sebagai manajer itu apabila guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, terus mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Terus posisi manajer juga yaitu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya sendiri. Itu. Yang mana? Busri? Iya, nanti dikirimkan. Oke, untuk nanti saya kirim dulu. Yang ini keyakinan kelas ya, yaitu yang budaya positif juga tentang yang tadi yang budaya positif itu termasuk keyakinan kelas. Saya yakin SD3 ini sudah buat semua ya keyakinan kelasnya seperti yang sudah diajarkan oleh rekan kita, ibu kita dan ibu saya seperti yang kemarin itu membuat kesepakatan kelas sudah semua ya Bapak Ibu. Sudah, alhamdulillah. Berarti kita lanjutkan aja. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Kita lanjut aja. Nah, di sini kita Bapak Ibu mau masuk ke segitiga atau penerapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Nah, coba lihat di situ. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Begini, saya ambil lagi yang contoh ini pengertian dari restitusi ya Bapak Ibu. Jadi gini, kalau yang contoh saya ambil seperti yang terjadi pada Pak Asmin tadi atau yang posisi guru posisi kontrolnya itu sebagai penghukum, itu apa? Ada nggak dampaknya menurut Bapak Ibu terhadap murid coba? Umpama tadi kan Pak Asmin memanggil muridnya yang tidak mengerjakan PR itu dengan cara membersihkan WC langsung itu lihat ini, atau misalnya ada guru terus langsung memarahi muridnya yang depan kelas dengan ucapan atau kata-kata yang tidak baik. Nah, apakah itu bisa berdampak pada siswa atau peserta didik? Yang berdampak negatif pada siswa. Coba apa dampak negatifnya? Ada yang mau memberikan ini masukan dari setelah membaca apa itu pengertian restitusi? Dari restitusi ini sebenarnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat atau lebih baik. Nah, dari yang Pak Asmin tadi berarti itu akan menyebabkan hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti apakah ada efek negatifnya terhadap siswa yang dihukum oleh Pak Asmin tadi? Apa Pak Asmin? Bisa dijawab di ini? Siswa umuran ini. Bisa ulang. Masuk PPM. Dengan adanya kita memberikan hukuman untuk membersihkan WC tadi, maka anak tersebut dari posisi negatifnya, dia apabila melihat kita akan selalu mungkin takut dan merasa bersalah, karena dia sudah kita
lakukan hukuman dengan diri sendiri. Bisa saja dia apabila melihat kita, dia akan ketakutan. Awas katanya, ada itu misalnya, nanti kita dihukum. Jadi ketakutan itu negatif. Iya, kita kasih hapus dulu di kelasnya. Jadi seksual apa Pak Guru yang favoritnya kelas ini. Oke, jadi benar luar biasa pasti ini ya. Jadi dengan memberikan hukuman tadi maka akan membekas pada peserta didik itu sampai kapanpun mungkin mereka akan selalu mengingat, dia akan tumbuh rasa takut atau rasa minder atau rasa ini misalnya kalau dia malu itu yang disebut kalau memberikan hukuman atau misalnya dipermalukan di dalam kelas atau di depan teman-temannya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, tapi dengan restitusi itu adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu fokus pada solusi. Ini Bapak Ibu yang dimaksud di sini kan? Kalau restitusi itu bukan untuk menembus rasa bersalah atau bukan juga sebagai tawaran atau paksaan. Nah di sini fokus pada solusi. Di sini tujuannya diadakan restitusi oleh Bapak Ibu pemerintah terhadap siswa yang melakukan kesalahan, yaitu tujuannya untuk gimana menyadarkan siswa tersebut akan apa perbuatan atau kesalahan yang telah dia lakukan, tapi diberi dia sendiri yang menciptakan solusinya gitu. Ini nanti ada contohnya nanti ya. Nah, segitiga restitusi itu ini langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah di sini artinya apa? Menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas itu umpamanya Ibrahim Gita Pandu, seperti yang saya ambil contoh dari Ibrahim Gita Pandu tadi. Umpamanya beliau ada muridnya yang bertengkar, ada murid beliau yang bertengkar. Nah di sini Ibrahim Gita Pandu memanggil siswanya dan menanyakan. Nah menanyakan umpamanya apa kabar, kata Ibrahim Gita Pandu tadi. Terus kenapa dia melakukan kesalahan? Kita tadi saya dengar ya, mungkin banyak kenapa sih melakukan umpamanya tadi kan mencaci ya buat kita ya, banyak mencaci ini si Citra katanya ya. Citra sama siapa tadi kalau saya sebut? Iya, nggak baca contoh aja, contohnya umpamanya memanggil si Citra. Jadi apa? Umpamanya kok Citra mengganggu ini menarik jilbab si ini, umpamanya buat saya, maaf ya, contoh aja. Jadi di situ, nah tugas kita bertanya seperti itulah yang disebut dengan artinya menstabilkan. Bukan kita bilang gini, ini kenapa ini tadi dia jawab katanya si ini tadi Citra tadi Iya, terimpit katanya. Jadi nggak sengaja, jadi langsung ditariknya jilbabnya. Nah, jadi buat kita juga minta si Citra minta maaf tadi karena semua orang kan pasti pernah, kita tahu ya, semua orang pernah melakukan kesalahan kata ibu kita tadi. Jadi, nah setiap orang punya kesalahan. Jadi kita sebetulnya dengan pertanyaan buat kita itu yang disebutkannya buat kita sudah menyadarkan bahwa si Citra tadi melakukan hal itu yang disebut dengan memvalidasi atau menstabilkan identitas. Kemudian dia mencari ini itu yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Terus kemudian ibu kita menanyakan solusinya tadi apa yang akan dia lakukan, seperti yang keyakinan, menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah di kelas mereka buat. Itu yang menanyakan keyakinan. Seperti itulah segitiga restitusi dilakukan ya. Ini yang pertama. Nah ini validasi kebutuhan, yaitu misalnya kamu punya alasan, kamu tentu punya alasan. Ini pertanyaan yang biasa.
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu umpamanya. Boleh Bu, silakan. Misalnya ini kamu pasti apa alasan kamu, itu sudah pertanyaan yang pertama. Terus adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, umpamanya dari siswa tadi apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Terus kita apa sampai dia setelah dia sadar akan kesalahannya, apakah yang akan dia apakah yang atas perbuatannya itu ada yang menguntungkan atau ada yang ini, nanti mereka akan sadar. Berarti kalau dengan melakukan seperti itu berarti mereka akan melakukan misalnya mengganggu ketertiban kelas, apa membuat temannya terganggu atau apa, nanti akan tumbuh sendiri yaitu jawaban dari siswa tersebut dan mereka bisa mengatasinya nanti. Oke, yang ini contohnya seperti yang saya ini terjadi umpamanya saya ambil contoh ya Bapak Ibu ya biar lebih ini ya. Oke, kita lihat dulu ke sini ya. Apa itu biar lebih jelas apa yang dimaksud segitiga restitusi itu. Melakukan restitusi untuk membangun disiplin positif masyarakat. Bagaimana cara melakukan restitusi dengan menerapkan prinsip sesuatu yang tidak Mari kita lihat lagi 3 tahap dalam segitiga restitusi ini. Tahapan pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas milik yang berbuat kesalahan atau deliberation menyebutnya sebagai stabilized behavior. Untuk mendalami tahapan pertama ini, mari kita lihat cerita pendek berikut ini. Saya tadi dari kosong, kan rasanya ikut main. Mana Kasman? Kenapa kamu juga ikut-ikutan lebih? Nakal sekali, sampai kelas lebih-lebih. Kalian sekolah mau main lagi atau mau belajar? Mari kita membayangkan kelanjutan cerita pendek ini. Kira-kira menurut ibu dan bapak guru, kelanjutan cerita apa yang akan terjadi setelah Pak Rusda mengeluarkan kalimat penuh sumpah tadi? Apakah murid-murid akan bersikap kooperatif dan membersihkan kelas? Apakah mereka membersihkan kelas dengan perasaan senang dan ikhlas atau karena takut? Setelah membersihkan kelas, apakah suasana akan nyaman untuk belajar? Adalah menstabilkan kalian sekolah. Murid akan bersikap kooperatif dan membersihkan kelas. Apakah mereka membersihkan kelas dengan perasaan senang dan ikhlas? Coba tadi dari video yang ditonton tadi kita lihat ya, ada Pak Kasman masuk kelas pada saat posisi muridnya lagi bertengkar, lempar-lemparan. Terus dengan nada amarahnya, Pak Kasman tadi marah besar ya, dengan mengungkapkan kata-kata penuh amarah. Nah di situ apakah muridnya tadi akan tumbuh dia tadi melakukan kebersihan kelas dengan tumbuh dengan rasa ikhlas dari hatinya, atau karena rasa takut menurut Bapak Ibu? Karena dia atau karena terpaksa? Iya, berarti dari situ kita bisa ambil yaitu dari yang sisi negatif itu ada rasa keterpaksaan atau rasa takut ya. Oke, coba kita lanjutkan gimana? Atau karena takut. Setelah membersihkan kelas, apakah suasana akan nyaman untuk
atau malah merasa segan. Mari kita lihat cerita yang kedua. Teman saya digigit oleh adeo. Oh, tapi mereka ngambil bakal saya, Bu. Iya yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah ini sakit, Bu. Adeo, murid baik tidak boleh menggigit teman. Kenapa kamu menggigit teman? Anak pintar tidak kasar begitu, ah. Bagian teman harus berdiri di pojok kelas sampai semua teman selesai makan. Ya? Menurut ibu dan bapak guru, bagaimana kelanjutan cerita ini? Akankah Adeo merasa sedih dan gagal karena dihukum di depan teman sekelas? Apakah Adeo akan memiliki niat dari dalam diri untuk berhenti menyakiti temannya? Setelah kejadian ini, bisakah Adeo merasa nyaman dan senang di kelas? Akankah Norce belajar soal empati? Nah, ibu dan bapak guru, mari kita simak dua cerita tadi dalam versi yang lain. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi banyak Kasman. Saya ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Oke, pada cerita yang kedua beda ya dengan yang sesi pertama tadi, Pak, di mana Pak Kasman itu masuk dengan penuh amarah ya, masuk penuh amarah. Jadi beliau mengucapkan kata-kata yang penuh amarah. Nah di situ tadi Bapak dan Ibu benar sudah menjawab, yaitu luar biasa ya, jawabannya itu akan muncul apa? Rasa terpaksa dan rasa takut ya, jika penuh amarah itu takut dimarahi oleh ibu gurunya apa Pak Kasman, takut di ini apa terus malu penuh ini. Jadi mereka tadi membersihkan tadi bukan karena ikhlas jadi ya, tapi karena merasa takut atau terpaksa. Tapi pada video yang kedua setelah kita lihat, yaitu gimana Pak Kasman tadi masuk, yaitu dengan penuh. Nah coba lihat dulu, gimana dia masuk dengan penuh. Adeo akan memiliki niat dari dalam diri. Bentar ya, kita lihat lagi. Sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan. Nah, di mana Pak Kasman tadi dia menjelaskan bahwa Pak Kasman juga selama masih menjadi siswa juga pernah melakukan kesalahan yang sama, itu memang pernah bermain, pernah ini sama seperti yang mereka lakukan. Nah, di situ dengan pertanyaan itu artinya Pak Kasman telah memvalidasi menganut identitas permasalahan tadi, berarti di situ akan menciptakan apa? Iya, rasa empati, terasa ini dari murid tadi karena rasa mereka ini tadi, jadi mereka tidak ada bukan karena oleh rasa takut, misalnya mereka tertib atau melakukan kebersihan tadi, bukan karena terpaksa. Nah itu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah di sini. Kita boleh menggigit teman. Kenapa kamu menggigit teman? Anak pintar tidak kasar begitu, ah. Bagian teman harus berdiri di pojok kelas sampai semua teman selesai makan. Ya? Menurut ibu dan bapak guru, ibu dan bapak guru, kira-kira bagaimana kelanjutan kedua cerita terakhir? Apakah mungkin anak-anak kelas 11 di kelas Pak Rustam akan berlanjut mendiskusikan cara mereka membersihkan kelas, melakukannya dengan ikhlas, lalu diikuti dengan suasana belajar yang senang dan penuh semangat? Bagaimana dengan Adeo dan Norce? Apakah akan tergali mengapa sebenarnya Adeo menggigit Norce? Ketika sudah memahami sebabnya, mungkinkah Bu Belen mendorong keduanya untuk mendiskusikan suasana kelas yang nyaman untuk kedua belah pihak? Tahapan pertama segitiga restitusi menstabilkan identitas merupakan dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang. Teori segitiga restitusi percaya jika kita sebagai guru malah mengkritik kesalahannya, kita akan membuatnya tetap ada di posisi gagal.
Berada di posisi identitas gagal membuat anak cenderung menyalahkan orang lain, tidak mau menemukan saran, dan sibuk mempertahankan diri ketimbang mencari solusi. Kita bisa menjadi guru proaktif yang berusaha meyakinkan anak dan membawanya keluar dari kegagalan dengan mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu atau bapak guru tidak tertarik pada kesalahanmu, tapi bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Kita sudah mencoba yang terbaik yang bisa kita coba. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kita perbaiki lagi sama-sama. Identitas anak membantu murid menjadi tenang, kembali ke suasana hati di mana penyelesaian masalah bisa dilakukan. Dengan begitu, murid akan terlibat aktif, belajar memperbaiki diri dan keadaan. Bisa jadi dengan ide-ide yang muncul dari dalam dirinya. Dengan proses restitusi, murid akan terlatih menjadi berdaya dan bertanggung jawab. Suasana disiplin positif pun dapat meraih. Ibu dan bapak guru tidak mudah memang mengendalikan diri saat melihat murid-murid melakukan kesalahan. Oke, baik Bapak Ibu, gimana setelah melihat video tentang segitiga restitusi tadi? Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan pencerahan dari video tadi? Apa hikmah dari penerapan segitiga restitusi yang ada dalam video tadi? Coba kalau menurut Pak Agus, apa Pak Agus yang sudah Pak Agus dapatkan dari hasil menonton video tadi? Yang umpamanya pencerahan yang Pak Agus sudah dapatkan gimana setelah melihat video tentang gimana ada yang pada video 1 dan kedua yaitu belum menerapkan segitiga restitusi, setelah video keduanya yaitu sudah menerapkan segitiga restitusi. Coba Pak Agus, menurut Pak Agus apa yang pencerahan yang sudah Pak Agus dapatkan? Pendapat saya, ya kita kalau di dalam kelas atau di lingkungan di kelas itu, restitusi itu dari video pertama tadi kita nampak emosi kita mungkin yang ada merasa gimana gitu. Ya kalau dengan anak-anak mesti anak kecil tidak bisa tidak emosi. Kita harus mencontohkan yang baik, walaupun kita pernah melakukan kesalahan, tapi jangan sampai nampak di depan siswa itu. Tapi kita harus mencontohkan dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan pelafalan yang baik. Mungkin itu akan membentuk karakter mereka masing-masing. Tapi kalau kita membenda, mencaci maki, maka dia akan ikut juga sampai dewasa nanti. Itu saja. Terima kasih atas Pak Agus, luar biasa Pak Agus ya, benar kata Pak Agus ya. Apakah ada yang lain yang setelah menonton video tadi dapat pencerahannya? Pak Heri? Apa yang Pak Heri dapatkan dari setelah membandingkan keempat video tadi ya? Ada yang menggunakan restitusi, ada yang tidak. Ayo udah gantung Dari video yang ditampilkan tadi, bapak saya satu kesimpulan bahwa ada manusia yang tidak sempurna. Semua manusia pasti berbuat salah. Dimana kita
kita menyikapi kesamaan itu menjadi sebuah pembelajaran sehingga kita dapat memetik hikmah dari semua. Terima kasih. Itu saja. Luar biasa Pak Heri ya, keren. Sudah kita kasih aplaus dulu untuk Pak Heri. Nah, apakah yang lain ada yang mau menambahkan? Bapak, apa ibu-ibu yang di belakang gimana? Ada masukan enggak setelah melihat video tadi? Apakah ada pencerahan yang sudah diperoleh dari menonton video tadi? Ibu Samina gimana? Ibu Dina mungkin dari keempat video tadi, apakah Ibu Dina ada pencerahan yang bisa Ibu Dina sampaikan? Hati suara deh tuh. Hati suara ini. Maaf ini suara dari yang saya tonton dari ilustrasi di depan. Selama ini yang kita lakukan yang pertama karena kita tergesa-gesa. Kita kadang belum memahami apa karakter anak sehingga kita langsung menghukum mereka tanpa perasaan mereka, mendengarkan perasaan mereka. Sedangkan yang kedua, seperti yang kita satu, kita akan mengetahui sebab akibat. Segala sesuatu ada sebab, ada akibat. Mengapa anak-anak langsung nakal atau apa? Karena guru bertemu anak jam berapa, jam 7, sedangkan mereka dalam pergi sekolah mungkin mereka ada masalah dari keluarga atau ada masalah lain, sehingga waktu mereka bertengkar masih ada perasaannya yang belum terselesaikan. Jadi untuk guru, untuk saya pribadi, karena anak saya super, ini ada contoh segitiga, apa dia judulnya Megan? Iya, restitusi. Akan menyadarkan kita guru bahwa kita dituntut pemerintah untuk lemah lembut, tidak kasar dengan murid dan mengetahui perasaan murid, sehingga kita harus lebih sabar dalam mendidik anak-anak. Ibu Mega, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Bu Dina. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Dina. Oke, sekarang ada nggak dari setelah melihat dari pemaparan yang saya paparkan tadi, terus dari video ilustrasi yang sudah saya tampilkan tadi kepada Bapak Ibu, ada nggak yang mau bertanya atau ada yang belum paham? Bapak Ibu, Ibu Leni? Oke, Ibu Leni. Ibu Leni bisa maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Mega, mengenai segitiga restitusi di sini ada hal yang saya ingin tanyakan mengenai segitiga restitusi dalam disiplin positif, ya. Tentunya kita sebagai guru di sini namanya untuk menerapkan ini kadang beda antara hukuman itu sangat membingungkan. Kadang hukuman segitiga restitusi itu yang bagaimana? Coba Bu, bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi? Karena tanpa sadar kadang kita ini sebagai guru, ya, menurut kita itu sudah oke, hukuman itu layaknya kita oke, kalau ternyata itu membawa dampak negatif pada anak. Nah, untuk segitiga restitusi ini bagaimana bisa kita terapkan sebagai guru? Kadang yang tanpa sadar seperti yang dikatakan Ibu Dina, kita ini harus sabar, harus tahu benar kondisi anak tersebut, kenapa dia melakukan hal yang demikian. Terima kasih, itu saja yang saya ingin tanyakan.
baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Eni atas pertanyaan luar biasa ya, pertanyaan bagus. Dari rekan-rekan Bapak Ibu ada yang mau membantu saya menjawabnya sebelum ini saya jelaskan? Ibu Epi gimana? Bisa menjawabnya? Ya, Ibu Epi tadi mengangkat tangan. Ibu Epi bisa maju untuk menjelaskannya? Dari pertanyaan Bu Leni tadi. Oke, siapa selain kalau ini ada nggak yang lain yang bisa membantu menjawabnya? Dari pertanyaan Ibu Leni tadi. Iya, dari tadi Kak, ada nggak rekan-rekan yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bu Leni tadi? Kembali ke narasumber. Oke, kembali ke narasumber. Oke, baik ya, dari pertanyaan Bu Leni tadi luar biasa, bagus ya. Iya benar, termasuk saya juga mengalami ya Bapak Ibu. Yang mana, gimana cara menerapkan segitiga restitusi itu apa? Gimana membedakan apa? Gimana yang hukuman? Gimana rasa membuat bersalah? Saya juga mengalami seperti itu ya sebelum belajar kemarin. Nah, di sinilah tujuan saya untuk berbagi bersama Ibu dan Bapak di sini. Nah, di sini tadi Bu Eni menanyakan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi pada siswa, yaitu dengan cara melakukan 3 hal tadi. Yang pertama apa tadi? Ada yang masih ingat nggak tadi Bapak Ibu? Apa? Iya, menstabilkan identitas, yaitu dengan cara apa yang seperti ucapan yang sudah diucapkan oleh Pak Heri tadi, yaitu iya, tidak ada makhluk yang sempurna. Atau iya, saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan. Dengan bahasa seperti itu, maka siswa atau peserta didik kita akan tersadar terus dan mengetahui kesalahannya. Yang kedua apa tadi Bapak Ibu setelah yang dipaparkan saya tadi apa? Untuk melaksanakan segitiga restitusi apa coba yang kedua? Iya, memvalidasi tindakan yang salah. Sudah itu, jadi setelah murid menyadari bahwa dia itu salah, jadi dia akan berpikir gimana cara menemukan solusinya agar dia tidak melakukan salah lagi. Yang ketiga apa? Coba Bapak Ibu masih ingat gak tadi? Ada. Iya, luar biasa Bu Nurul sama Bu Karim ini ya. Menanyakan ke keyakinan yang sudah kita buat bersama, yaitu kenapa, apa alasannya ya gitu. Jadi mereka akan menemukan solusinya sendiri. Nah, oke, dari ini ada yang mau bertanya lagi? Gimana pola ini dengan penjelasan tadi? Apakah sudah bisa dipahami? Terima kasih Bu Mega, sudah paham. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Mas. Oke, Bapak Ibu sudah absen semua? Sambil ini ya. Sekarang sebelum saya tutup, saya mau tadi kan saya buka dengan pantun, jadi saya ingin mengakhirinya juga tentunya dengan pantun juga ya Bapak Ibu ya. Bilang cakep ya Bu Bapak Ibu ya. Oke, makan nasi lauknya ikan. Dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Kalau sedang bacalah buku sambil ngetik agar tak bosan. Terima kasih teman-temanku. Maaf sudah merepotkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya, Ibu Lan.
Demikianlah penyampaian materi berbagi praktik baik oleh Ibu Sri Megawati CGP Angkatan 11. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari berbagi praktik baik dari Bu Mega, dan semoga teman-teman yang belum mengikuti CGP bisa mengikuti CGP yang tahap berikutnya, tahap 12. Itu saya sendiri maksudnya. Oke, sebelum kita tutup, Kak Ibu Mega sambil menikmati snack ala kadarnya atas ucapan terima kasihnya karena telah mau mengikuti kegiatan berbagi praktik baiknya. Kalau tadi Ibu Mega sudah menyampaikan materi, menyampaikan pantunnya juga, sekarang kita tutup acara hari ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bu Mega ya, filenya di-share di grup. Ya Bu ya? Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan sudah Bapak Ibu, minta waktunya sebentar. Ini kan untuk bulan depan kan sudah mulai kegiatan observasi kan. Apakah sudah di-upload untuk PFN-nya? Usahakan sebelum